sekalian, kita sudah mulai membahas masalah fungsi Nabi Muhammad SAW dengan melihat kata yang dicantumkan dalam Al-Quran, nama Nabi besar Muhammad SAW ada 4. Kita baru menginjak 1. Kemarin kita membahas surah Muhammad ayat 2 sudah menunjukkan amba-amba perjuangan jihad. Mari kita resapi pokok-pokok pemikiran yang dibentangkan Allah di dalam Al-Quran terhadap sikap kita sebagai manusia. Jangan sampai kita terjebak karena tidak paham. Mari kita buka lembaran dalam surah Al-Baqarah, di mana di dalam surah Al-Baqarah itu dibentangkan ayat-ayat berkenaan orang yang beriman, berkenaan dengan orang kafir, berkenaan dengan orang munafik. Itu yang pokoknya 3 di depan Al-Baqarah 1 sampai 21. Memang banyak masih termasuk orang-orang fasik, orang-orang zalim, cuman dibentangkan dalam 3 yang pokok saja. Nah, dari kelompok-kelompok itu Allah memanggil ayat 21 surah Al-Baqarah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, sungguh yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Mengapa dipanggil demikian? Nah, ini ya ayuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, allazi khalaqakum, yang menjadikan kalian, dan walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mengapa setelah Allah menceritakan, Al-Quran menceritakan orang beriman dalam ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah, kemudian orang kafir ayat 6 dan 7 mengenai orang kafir, kemudian mengenai orang munafik ayat 8 sampai 20. Dan semua itu dipanggil ya ayuhan nas. Mengapa demikian? Sepanjang orang kafir, orang beriman, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang zalim, orang muzabzab, sepanjang mereka belum mati, sebelum meninggal, Allah memberikan kesempatan. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, udu rabbakum, untuk berbakti kepada Allah SWT. Jadi inilah sikap dasar kita. Jangan sampai kita terjebak karena kita tidak tahu, karena kebodohan yang menimbulkan kekafiran. Jadi semua manusia, apakah mereka beriman, apakah
kafir, apakah musyrik, apakah munafik, ya, fasikun, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mati, sebelum meninggal. Jadi surah ini, di awal surah ini Allah mengajarkan kita untuk mengingatkan, menyayangi siapapun. Bagi orang beriman, bisa saja orang beriman setelah sekian lama dia menjadi kafir, dia menjadi munafik, ya. Sekian lama pun orang kafir maupun munafik bisa beriman. Jadi kita tidak tahu apa yang merupakan ending kehidupan kita ini. Jadi Allah mengajarkan kita untuk bersikap terhadap orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman, ada sikap pergaulan yang baik. Di dalam surah Al-Hajj 78 itu menunjukkan bahwa kita harus bergaul sama mereka, harus melakukan dakwah, ya, harus menunjukkan sikap-sikap yang baik sebagai seorang muslim. Nah, sepanjang mereka tidak mengadakan permusuhan, ya. Kalau orang kafir tidak mengadakan permusuhan, orang munafik tidak mengadakan permusuhan, kita diberi kesempatan, diizinkan untuk bergaul dengan mereka, untuk bekerja sama mereka sepanjang mereka tidak mengganggu. Nanti kita lihat ayat-ayat lain, ya. Ayat 1 sampai 21 ini menggambarkan keadaan manusia dan bagaimana kita bersikap untuk menyayangi, untuk memberitahu. Kalau kita tahu tugas kita juga harus berdakwah, ya. Pengertian berdakwah itu tidak selalu ngomong, tidak selalu ngoceh, tidak selalu memberikan pengajaran, tapi bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik, ya. Tetangga yang baik kepada saudara-saudara kita non-muslim, dengan keramah tamahan, dengan perilaku indah. Banyak orang-orang yang tadinya tidak suka terhadap Islam, mereka menjadi paham, ya. Jadi dakwah itu tidak berarti memang ending terakhirnya mengharapkan orang-orang bukan Islam itu beriman, ya. Tapi bisa saja orang-orang yang tadinya benci, ya, terhadap Islam, mereka paham bahwa Islam itu tidak mengajarkan kebencian, gitu, ya. Ini perlu kita pahami karena mengapa ayat 6 dan 7 itu sebetulnya sudah dipahami oleh para sahabat setelah kematian. Setelah mereka tahu Abu Jahal meninggal, mati dalam perang, ya, dan kaum musyrik lainnya, baru mereka meyakini ayat ini setelah mereka lihat mereka betul-betul sampai mati sudah masih tetap kafir, ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, diberitahu, am lam tunzirhum, atau tidak diberitahu, mereka tetap tidak beriman, la yu'minun. Tapi ayat ini dipahami setelah kaum Quraisy yang kafir itu meninggal, ya kan, gitu. Jadi yang belum meninggal tergantung sikap kita terhadap orang kafir, orang munafik, orang fasik. Sikap kita terhadap mereka tergantung sikap dia terhadap kita, sikap mereka terhadap kaum muslimin. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka.
wa ala samihim pendengaran mereka, wa ala absarihim penglihatan mereka risyawah penutup. Nah ini sikap dasar. Jadi jangan sampai kita memusuhi orang yang tidak beriman tanpa dasar. Ya. Nanti kita akan lanjutkan. Ini sudah masuk era perjuangan, ya. Dengan kita mengerti ayat surah Muhammad ayat 2 dan mengerti bahwa orang-orang kafir, pengertian orang kafir ini menyeluruh, ya, menyeluruh. Orang kafir di sini menyeluruh, ya. Dia menghalangi, ya, kemarin kita sudah membicarakan, ya, mereka menghalangi di jalan fisabilillah, ya, dan amal mereka akan dihapus. Artinya mereka melakukan usaha-usaha, melakukan langkah-langkah untuk memusuhi umat Islam. Nah, kita sekarang semakin sadar, ya, semakin sadar apa yang terjadi saat ini. Bagaimana kelompok liberal, kelompok kapitalis, kelompok komunis, kelompok lain-lainnya, ya, berusaha untuk memadamkan, ya, untuk memadamkan cahaya Islam. Maka Allah berjanji, ya, di dalam surah Shaf 61. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang yang bukan Muslim itu berusaha memadamkan. Saya baca dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Nah, ya, Allah sendiri mengatakan, yuriduna yutfi'u nurallah, ya. Mereka menginginkan, mengharapkan agar dapat memadamkan nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu memang ditarget oleh umat-umat yang lain untuk padam, ya. Tapi Allah tetap komit, ya. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Dia mau memadamkan Islam itu dengan mulut-mulut mereka. Artinya mereka itu terus terang sudah. Mereka konkret punya rencana untuk memadamkan agama Allah itu. Biafwahihim itu maksudnya dengan mulut-mulut mereka. Artinya bukan rahasia. Mereka dengan terang-terangan. Mereka punya rencana. Mereka punya program untuk memadamkan agama Islam itu. Tapi Allah, wallahu yutimmu nurihi, Allah tetap akan menyempurnakan nurnya, ya, itu. Walau karihal kafirun, walau orang kafir tidak menyenanginya. Jadi tetap Islam itu akan tumbuh terus berkembang. Persoalannya adalah kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita distribusikan pada saat hidup ini, ya. Bukan soal Islam itu pasti tumbuh, pasti besar, karena Allah yang menjanjikan, ya, Dia akan menyempurnakan Islam itu. Nah, tinggal kita, apa yang kita kontribusikan, yang akan ditanya, apa yang kamu kerjakan dalam rangka membantu. Itu
Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Maka lanjutnya lagi, wallazi arsala rasulahu, dia telah mengutus rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad, bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Nah, salah satu caranya kita segera mempelajari apa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga terlihatlah apa yang kita perlu lakukan, ya. Disitulah kalau kita tahu ya, bahwa tugas-tugas kita banyak, tapi kita tidak mampu, tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan kita, kealfaan kita, maka itu istighfar. Itulah istighfar orang yang bertakwa. Sadar ya, Allah menugaskan kita sebagai hambanya, sebagai da'inya, tapi tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan, ya. Keterbatasan. Kita tahu apa yang kita lakukan, bisa lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Di situ istighfar. Waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tergambar subhana rabbiyal a'la itu terkait dengan 3 surah yang penting. Surah At-Tariq, surah Al-A'la, dan surah Ghasyiyah. Dan di dalam surah tersebut terkandung kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita nggak mampu, istighfar dengan sadar. Istighfar itu bukan istighfar kategori orang beriman, tapi istighfar kategori orang takwa, ya. Dengan agama yang benar. Jadi kita pelajari dulu agama kita yang benar, ya. Bagaimana sikap kita, bagaimana yang harus dilakukan, semuanya jelas dalam Al-Quran, ya. Hanya memang Al-Quran itu bertingkat-tingkat bahasanya, pengertiannya bertingkat-tingkat. Ibarat seperti gunung, ya. Seperti gunung yang kita ingin capai itu adalah inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Tapi treknya banyak, menaiki suatu bukit sergunung, treknya banyak. Ada trek jalur ulil albab, ada jalur orang miskin, ada jalur orang yang hatinya baik, ibadur rahman, trek-treknya. Nah, kita harus mengenali diri kita. Diri kita di mana letaknya, gitu ya. Liyuzhirahu ala dini kullih. Nah, tujuannya untuk menjadikan agama Islam itu di atas segalanya, menunjukkan kelebihan, keindahan, gitu ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak menyenanginya, ya. Saya kira itu gambaran yang harus kita pahamkan, bahwa di dalam perjuangan itu kita harus tahu, jangan sampai membenci seseorang tanpa dasar, ya, tanpa dasar, sehingga kita seperti orang nggak ngerti, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.